Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Kalau di video kemarin kami udah bandingin Wuling Armas Turbo dan CR-V Turbo, SUV yang sama-sama menggunakan mesin 1500 cc dengan teknologi turbo. Dan di video tersebut ada beberapa orang yang lebih milih Wuling dan ada beberapa orang yang lebih milih CR-V Turbo. Sebenarnya nggak ada yang salah karena masing-masing mobil memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Dan di video kali ini kami memiliki ide yang lebih menarik lagi karena kami akan membandingkan dua mobil dengan dua bahan bakar yang berbeda. Di kiri gue udah ada Honda CR-V Prestige Fender Audio tahun 2015. Mobil ini terkenal dengan kenyamanannya dan kelimpahan fiturnya. Sedangkan di kanan gue udah ada Toyota Fortuner GVNT TRD tahun 2014. Di mana mobil ini terkenal dengan tenaganya dan keiritannya. Berada di kisaran harga yang sama, kita akan mencari mobil mana yang bisa dijadikan opsi terbaik berdasarkan aspek kenyamanan, fitur, serta performa mesin. Tapi sebelum kita lanjut, pastikan kalian jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Karena pastinya kami sudah menyiapkan konten-konten spesial ke depannya dalam rangka menyambut akhir tahun. Salah satunya adalah program bonus akhir tahun dari Formula, di mana kami bisa memberikan gratis asuransi untuk mobil-mobil kami, kartu e-tol dengan saldo hingga 1 juta rupiah, smartphone Samsung, dan Smart TV. Untuk info lebih lengkap, kalian bisa cek di Instagram kami @formula_motor. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita test drive. Pertama, kita coba dulu SUV dari Honda, yaitu CR-V 2015 tipe Prestige Fender Audio. Fender Audio. Karena kita udah di depan, kita langsung jalan aja. Oke, nah seperti biasa di depan showroom kita ada putaran U-turn, jadi kita bakal coba untuk ambilnya itu rada mepet ke jalanan. Jadi kita lihat radius putarnya ini cukup lebar apa enggak. U-turn kita send dulu, kita ada di mepet kanan dan kita setir, mentokin, kayaknya sih dapat ya. Oh, naik dikit ke trotoar. Untung trotoarnya pendek jadi nggak kenapa-napa. Radius putar itu sebenarnya cukup lumayan berarti ya, karena kan tadi gue ngambilnya rada mepet. Jadi kalau gue ngambil rada tengah dikit itu masih oke banget daripada nggak nyusahin lah gitu buat kita. Nah, pertama kali masuk ke mobil ini gue langsung gatel buat buka sunroofnya. Walaupun nggak elektrik dan voice command, tapi mobilnya ada sunroof dan itu salah satu fitur yang menambah dan mendongkrak kemewahan mobil. Sekaligus lebih terang juga kan jadinya kan kalau shooting kan. Nah, ini kita lagi lampu merah, kita bisa ngeliat-lihat ada apa aja di dalam sini. Dalam sini AC ada dual zone tentunya karena ini tipe Prestige. Lalu ya karena ini Fender Edition, dia audio sudah dipasang merek Fender. Fender itu merek audio dari Amerika Serikat kalau nggak salah, dan itu membuat kualitas audio Honda yang standarnya ya itu udah not bad lah ya. Jadi sangat oke. Nanti kita kasih cuplikan aja kalau mau dengar audionya. Selebihnya mobil ini masih full original tentunya. Head unit masih original, udah jalan. Ada cruise control juga fitur di sini, cuman karena kalau di jalan kayak gini fitur ini kurang kepake ya. Mungkin kalau di tol itu baru rada kepake. Nah, terus ada pedal shift sama kurang kepake kalau di jalanan begini. Terus oh iya, tadi pas gua setting tempat duduk itu udah electric seat juga. Jadi buat kalian yang suka ganti-ganti posisi tempat duduk itu sangat mudah, nggak ribet kalau daripada pengaturan manual. Ya lebih fancy lah ya. Nah, selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan style shop engine tentunya.
dan power backdoor. Jadi kalau kalian mau bawa barang atau apa, itu gampang, tinggal pencet di kunci bisa, atau dari sini bisa, itu bakal ngebuka secara elektrik. Itu adalah salah satu fitur keunggulan dari SUV Honda ini yang tidak dimiliki SUV lainnya. Nah, terus juga di mobil ini dia punya fitur yang keren, itu namanya Nano E. Dan itu fitur kayak zaman dulu mungkin kurang berguna ya, tapi sekarang di era pandemi ini khususnya, fitur-fitur seperti itu kayaknya menambah rasa keamanan kita, karena itu dia ngefilter udara jadi lebih bersih di dalam kabin mobil. Nah, tapi anehnya di Honda CR-V Turbo yang baru, yang versi facelift, itu fitur itu dihilangkan. Nah, di CR-V yang ini masih ada. Jadi, kalau kalian mau mobil yang memiliki filter udara bawaan, mobil ini adalah pilihan yang tepat. Dalam menunjang keamanan, CR-V Prestige Fender Audio tahun 2015 memiliki 8 buah airbag, anti-lock braking system, electronic brake force distribution, dan new brake override system. Selain itu, dia juga dilengkapi dengan hill start assist, emergency stop signal, serta immobilizer dan security alarm. Nah, kalau fitur sih kayaknya segitu aja yang bisa dinikmatin oleh pengemudi di sini yang gua rasakan. Sekarang kita mau tes rasa berkendaranya gimana. Gimana handlingnya, gimana suspensinya, kekedapannya. Tapi nanti kita tes di jalanan yang agak sepi aja. Gue juga udah nolin average fuel-nya di sini. Jadi nanti setelah kita pakai berapa lama, kita akan lihat konsumsi bahan bakarnya untuk penggunaan dalam kota itu seberapa hemat. Oke, ikutin terus saja. Oke, kita udah mau belok, ada lampu merah dikit. Sekalian aja ngetes feeling remnya itu gimana ya. Remnya pakem tentunya ya. Remnya pakem dan enak, ya standar lah ya. Ya oke lah. Nggak ada yang salah dari sistem pengereman CR-V ini. Pakem tentunya, dan ini kenapa lampu hijau kita nggak jalan. Gue mau ngetes stop and go-nya dia enak apa enggak. Agak macet sebentar ya. Iya, ini kita udah masuk dan ya, tarikan bawahnya sangat berasa. Maklum ya, mesin bensin ini. Kalau berbeda dengan mesin diesel, kalian harus tahu kalau diesel itu dia agak ada pelannya di tarikan bawah. Kalau mesin bensin dia langsung responsif, jadi kalau kalian injek dia langsung berasa tarikannya. Dan demikian di mobil ini, apalagi mesinnya yang 2400 cc. Nah, kita juga harus bahas soal ergonomisannya, tempat duduk. Tempat duduk ini nyaman, ini sih oke banget buat gua, gak ada komplain, karena selain kursi tadi elektrik, jadi kalian bisa ngaturnya bebas banget. Setir juga udah tilt dan teleskopik, jadi pengaturannya luas. Ditambah ada armrest di sini yang bisa dimaju mundurin, jadi tangan kalian itu pas di sanggahnya. Itu adalah detail yang bagus dari Honda. Terus visibilitas itu oke. Karena gue lebih suka yang tempatnya duduknya tinggi, jadi visibilitas ke depan enak dengan kacanya yang lebar dan pilarnya yang cenderung lebih kecil. Jadi oke. Sekarang kita bakal cari speed bump untuk ngetes suspensinya dan mungkin kekedapannya. Kita uji coba juga. Karena di depan ada nih satu speed bump yang nggak sekasar kemarin, karena kita juga males ketemu kemarin lagi terlalu kasar. Kita cari yang lebih enak speed bumpnya. Speed bump. Oke, speed bumpnya kasar juga ya. Tapi getarannya cukup terasa ya, cukup agak keras dan kasar. Kayaknya sih gara-gara speed bump ya sebenarnya. Coba kita agak kencang lagi, kita di 50, kita hajar speed bumpnya dan ada speed bump lagi. Cukup kekedap sih sebenarnya getarannya, cuman emang karena dari sana speed bumpnya aja sih yang kayaknya terlalu kasar dibikinnya ya. Tapi masih tergolong nyaman sih, nggak sampai yang mengganggu juga. Berasa lah si suspensinya ini tuh ngebantu banget ngekedapin getaran dari si speed bumpnya. Nah, kita tes sekarang handlingnya. Kita tes limbung apa enggak sih ini mobil kalau diajak belok-belok kayak gini. Ternyata enggak. Ya masih mirip-mirip lah sama CR-V Turbo yang kemarin kita coba. Dia tetap ngejaga badan kita, pakai joknya juga udah kayak meluk kita gitu, tapi dia juga nggak limbung-limbung banget. Suspensinya membuat mobil ini terasa stabil kalau kita belok-belok kayak tadi. Jadi kalau kalian lagi di jalan tol atau apa kenceng itu, kalian bakal pede sih kalau dengan mobil yang kayak gini. Dan enak, cukup enak kok handlingnya.
kalian nggak bakal takut kalau lagi ngebut atau apa di jalan tol. Tapi ya jangan ngebut ya, itu cuman coba doang gitu. Nah, kita udah bermuter-muter sekitar 10-15 menit. Kita sekarang mau menepi dulu dan kita mau lihat berapa rata-rata konsumsi bahan bakarnya. Kita udah menempuh jarak hampir 10 km menurut trip A di sini, dan rata-rata yang dia catat itu 8,8 km per liter. Kalian sendiri yang ngejudge itu boros apa enggak. Ya kalau dibandingin mobil-mobil city car tentunya ini terlihat boros, tapi tentunya ini juga menawarkan banyak hal lainnya yang menjadi sisi positif tersendiri dari mobil ini. Oke, kita udah coba semua sampai tadi terakhir kita udah lihat konsumsi BBM-nya. Sekarang kita mau tes 0 sampai 100 CR-V 2400 cc ini bisa capai berapa detik sih? Kita akan lihat dengan cara kita masukin giginya ke es, kita matiin AC dan kita matiin traction controlnya. Oke, kita udah lihat tunggu jalanan sepi. Rem, siap. Oke, hasilnya ada di sini. Kalian bisa lihat sendiri. Nanti hasil ini kita akan bandingkan dengan Toyota Fortuner VNT TRD diesel. Kita lihat siapa yang lebih unggul. Oke, kita udah cobain jadi pengemudi CR-V. Sekarang kita coba jadi penumpang baris kedua di CR-V Prestige 2015. Dan kita duduk masih nyaman tentunya. Kita masih nyaman, kita juga dapat AC di sini. Jadi kita nggak bakal kepanasan. Terus kita masih dapat soft touch di sini. Ini soft touch 2 panel ini. Jadi buat tangan masih enak. Kalau sebelah sini kita dapat armrest dengan cup holder. Nah, ada 2. Jadi buat penumpang belakang di sini tentu masih nyaman ya. Posisi duduk lumayan nyaman, joknya empuk. Joknya ini bukannya udah fix, ini cuman udah aturan paling rebah. Dia cuma bisa 2 pengaturannya dan ini udah yang paling rebah. Jadi ya buat perjalanan jauh sih ini nyaman ya, masih nyaman lah ini. Tambah juga visibilitas enak, apalagi ada sunroof walaupun di depan. Jadi ya lumayan lah menambah kesan kabinnya lega. Walaupun emang ini udah lebih lega, ini udah lega sih. Lihat bawah aja, legroom. Ya ini lega ya, gue nggak yakin Fortuner bakal selega ini kayaknya. Kita lihat nanti kalau kita udah coba jadi penumpang di Fortuner. Selebihnya buat suspensi empuk apa enggak, kita dekat ada jalanan rusak gak? Kita coba liatin jalanan rusak. Ya kalau ini sih tuh jalanan bergelombang kita masih goyang juga ya. Ya biasa lah ya. Ya agak keras, lebih keras dari di depan. Kalau di depan kayak hajar speed bump itu berasa, di belakang sini ya otomatis lebih berasa lagi, lebih keras lagi bantingannya. Tapi bukan level yang gak nyaman ya, karena nggak mungkin CR-V gak nyaman. CR-V itu memang didesain ya buat nyaman, nggak cuma buat penumpang depan tapi juga buat penumpang di belakang. Jadi ya meskipun bantingan di sini terasa lebih keras, tapi ya nggak sekeras itu juga. Dan selain itu kan kita juga ditopang dengan kenyamanan di duduk di belakang sini. Jadi ya tetap lebih unggul kenyamanannya lah daripada ketidaknyamanannya duduk di belakang sini. Menurut saya itu aja sih. Kita pindah ke Fortuner. Oke, kita udah ada di mobil kedua, Toyota Fortuner VNT TRD 2014. That means you're extra. Dapat ya radius putar di enak CR-V ya, karena dia lebih fleksibel juga itunya. Nah ketika kalau udah jalanan lurus gini, kalau di CR-V kan kita langsung bisa nikmatin fiturnya yang melimpah. Kalau mobil ini fiturnya ya sebenarnya, dan mungkin banyak dikeluhkan juga ya, fiturnya itu minim. Dia paling cuman di setir, dia cuman ada audio steering switch,
AC juga belum dual zone, cuman dia udah sensor keliling belakang dan depan. Kalau CR-V cuma di belakang, dan dia juga ada security alarm bawaannya Toyota, jadi membuat kalian merasa lebih aman aja kan alarm bawaannya. Selebih dari itu sih mobil ini ya jangan lagi ya, paling ya kompartemen sebelah sini, kiri kanan. Head unit masih bawaan, tentunya full original mobil ini ya, karena kilometer juga baru 21.000. Berbeda dengan Honda CR-V yang fitur keamanannya melimpah, Toyota Fortuner terasa lebih standar. Toyota Fortuner dilengkapi dengan dual SRS airbag dan head impact protection. Selain itu, mobil ini juga telah dilengkapi dengan ABS dan corner and parking sensor. Serta pada Fortuner kami, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Selebihnya ya tidak ada lagi, hanya itu aja, karena memang mobil ini diciptakan buat kita sebagai pengendaranya menikmati tenaganya. Nah, kalau soal visibilitas, sejauh ini gue masih gak ada masalah. Tadi lewat U-turn dan ini ketemu bundaran, gue ngelihat arah penglihatan gue nggak ada yang terganggu, sama pilarnya juga nggak keganggu ya. Masih nyaman-nyamannya sih, karena kacanya juga cenderung besar-besar, dan kalau naik mobil ini itu kan posisi kita kayak commanding banget ya, jadi sampai ke mesinnya masih kelihatan. Jadi untuk visibilitas ini nggak ada gangguan, nggak ada komplainan, masih oke. Lanjutnya kita coba speed bump yang kasar banget itu. Ini gue coba ngebut ya, di 50 kita hajar speed bumpnya, dan surprisingly lebih enak sih dari CR-V. Ini ada speed bump lagi di 60 begitu. Kalian rasain getaran tuh kayak nggak sekasar di CR-V ya. Kalian masih lebih enak itu, ke kitanya masih nggak terlalu keras. Dan ini kalau gue pelan speed bumpnya masih lebih lembut ini, lebih enak ini sih bandingannya. Kitanya lebih nyaman duduk di dalam ini daripada di CR-V kalau ketemu speed bump yang kasar-kasar begini. Masih lebih stabil. Kita ketemu lagi di jalanan sepi. Sekarang kita mau coba zigzagin lagi. Kita lihat seberapa stabil dari suspensi si Fortuner ini. Ya, lebih limbung dari CR-V sih ya, Pak. Ya udah pasti lebih limbung dari CR-V lah ya, karena dia mobil gede tuh. Jadi suspensinya lebih main, jadi mobilnya pasti lebih goyang karena ini lebih tinggi juga mobilnya. Tapi di sisi lain positifnya ya kayak tadi, kalau kita hajar speed bump kasar kayak tadi itu lebih nggak berasa, karena ya suspensinya memang lebih main dia. Ya sangat tidak merekomendasikan ngebut-ngebutan terus sambil banting setir gimana ya, tapi masih overall ya masih oke lah. Nah, kita udah keliling-keliling seperti biasa. Pada akhirnya sebelum kita tes 0 sampai 100, kita mau cek konsumsi rata-rata penggunaan mobil ini selama kita pakai. Kita menepi dulu. Oke, remnya enak. Nah, hasilnya nyatakan 9,2 km per liter. Nggak beda jauh. Cuma mungkin karena memang kita penggunaannya juga ini lebih bentar kayaknya, soalnya kita nggak terlalu banyak macet. Dan harusnya kalau kita pakai terus sih di penggunaan dalam kota harusnya bisa lebih tinggi lagi dari ini ya, karena ini kan diesel dan ini juga mobilnya pasti irit. Tapi sejauh ini ya angkanya lebih tinggi dari CR-V. Dan sekarang kita coba 0 sampai 100 nya. Kita matiin dulu AC-nya, masukin ke D. Oke, jalanan udah kosong dan let's go. 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oke, nanti hasilnya ada di sini. Kalian bisa bandingin dengan angka yang dicapai oleh CR-V dan Fortuner ini. Kalian bisa bandingin aja angkanya di sini ya. Nah, kita udah coba semuanya seperti biasa. Sekarang kita terakhir coba jadi penumpang. Dan sebelum gua kasih tahu rasanya, gua mau ralat dikit. Bukan ralat sih, sebenarnya tadi ada yang ketinggalan. Pas gua nyebutin fitur-fitur Fortuner, gua lupa kalau Fortuner ada roof monitor. Nah, dia ada roof monitornya.
Dan ini ya fitur penghibur buat penumpang belakang, dan itu lumayan banget ya. Si RV kan nggak punya kayak gini. Jadi ya penumpang belakang tetap terhibur selama perjalanan. Apalagi mobil ini emang enak banget buat perjalanan jauh. Terus yang bagusnya lagi di Fortuner, dia juga AC-nya udah double blower, tapi bukan cuma di penumpang baris kedua aja, tapi juga di penumpang ketiga dia ada di sini AC-nya nih, di sini. Nah, itu tentunya fitur yang sangat bagus karena tentunya jadi penumpang paling belakang nggak bakal kepanasan. Nah, kita barusan lewatin speed bump, dan speed bumpnya sama, kurang lebih sama kayak tadi, walaupun emang pasti lebih keras di belakang, tapi masih lebih empuk, masih nggak sekeras di CR-V Prestige. Di sini masih lebih membal, lebih main suspensinya, jadi ke kita juga lebih empuk, jadi tetap lebih enak lah, kayak nggak berasa gitu. Di belakang sini sama aja, ini masih plastik semua kecuali ini, dan kita dapat armrest walaupun nggak ada cup holder. Cup holdernya itu di bawah sini, nah di situ dua. Nah, dan ngomong-ngomong soal duduk, di sini legroomnya lumayan lega ya. Jadi kalau buat di belakang, di baris kedua ini sebenarnya nyaman aja ya duduk belakang sini, mau perjalanan jauh pun pasti tetap nyaman. Cuman kalau duduk di baris ketiga memang itu kurang nyaman, karena apalagi buat orang dewasa itu kalian bakal posisi kayak jongkok banget. Percaya nggak percaya, dibanding Fortuner atau Pajero atau CR-V Turbo yang 3 baris, itu tetap duduk paling belakangnya enakan Innova. Innova itu masih lebih enak. Kalau belakang mobil-mobil kayak gini, duduk di belakang itu buat anak kecil aja kayaknya. Oh iya, ada satu fitur lagi ternyata, yang fitur tersembunyi ini gue lupa lagi. Ini CR-V nggak bisa, dan Pajero juga kayak nggak bisa ya. Pajero bisa gak ya? Kita belum coba. Kalau Fortuner, kalau ini kalian masih bisa atur ya. Jadi kalau mau tegak apa-apanya ini masih bisa diatur. Tapi kalau kalian mau tiduran ke belakang, itu bisa banget tuh kan. Jadi enak banget kalian perjalanan panjang tiduran kayak gini. Ini tegak dan ini tiduran banget. Nah, jadi kalau kalian mau PW-PWan itu di belakang bisa banget pakai mobil ini. Selebihnya kayaknya udah itu aja di baris kedua ini. Kita balik ke showroom lagi. Setelah menjajal 2 SUV favorit dari masing-masing pabrikan ini, kami sampai di satu titik kesimpulan, yaitu dua mobil ini sudah diciptakan dengan sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan segmen konsumen mereka masing-masing. Jika Anda adalah orang yang lebih menikmati kenyamanan serta fitur, mungkin Anda akan merasa puas jika mengeluarkan uang Anda untuk Honda CR-V Prestige ini. Tetapi, jika Anda adalah orang yang suka menikmati power dari sebuah mobil, mungkin Anda akan lebih memilih Toyota Fortuner GVNT TRD ini karena memang durabilitas dan performa mesinnya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi gimana friends? Mobil mana yang kalian pilih? Apakah itu Honda CR-V Prestige Fender Audio tahun 2015 yang pajaknya masih panjang, yaitu Desember tahun depan, 2022? Atau Toyota Fortuner GVNT TRD yang kilometernya antik karena baru 20 ribuan? Kayaknya dua-dua mobil ini sama-sama spesial ya. Jika ada dari kalian yang tertarik dengan dua mobil ini, kalian bisa kunjungi Instagram kami di @formula_motor atau bisa juga langsung ke Instagram sales kami di sini. Oke, sekian dulu friends untuk video pada hari ini. Tentunya kami masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan melalui channel YouTube kami di Formula Motor TV. So, pastikan kalian berikan tombol like bila kalian menyukai video ini. Jangan lupa subscribe kami juga dan bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.